Rabu 8 April 2026. Perjalanan menuju SDN 27 Deme dimulai. Saya berangkat dari Nanga Kemangai untuk membersamai kegiatan KKG Gugus 3 Nokan Nayan. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 2 hari. Rencana awal saya akan menginap di Desa Menantak. Namun karena kondisi cuaca hujan lebat, saya memutuskan untuk bermalam di Desa Ukai. Keesokan harinya, perjalanan pun dilanjutkan. Saya bersama Pak Bambang Sutoyo, seorang guru SN Menakon, diantar oleh Paman Asang menuju Ponoka Semila. Dari Ponoka Semila, kami berjalan kaki menyusuri jalan setapak, melewati bekas ladang warga dengan medan yang cukup menanjak. Ponoka Semila adalah sebuah titik persinggahan strategis untuk menghemat jarak tempuh perjalanan darat. Beberapa menit kemudian, kami akhirnya tiba di jalan poros utama antar desa. Jalur ini terlihat masih sangat baru, karena baru saja selesai digusur. Di kiri dan kanan jalan, perbukitan terjal serta lembah yang curam benar-benar menguji nyali siapapun yang memandangnya. Namun saat tiba di lokasi Manuk Laut dan Dule, segala rasa lelah seolah terbayar lunas. Panorama yang sangat indah membentang luas jika kita melihatnya langsung dari atas badan jalan. Di tengah perjalanan, kami berpapasan dengan 2 anak SMP. Mereka sedang berjalan kaki menuju sekolahnya di Desa Menakon. Sepanjang jalan kami manfaatkan untuk mengambil foto dan video. Begitu asyiknya mendokumentasikan perjalanan, hingga tak terasa kami pun sudah tiba di gerbang Desa Menantak. Setibanya di Desa Menantak, kami menuju ke rumah dinas kepala sekolah SDN 10 Menantak untuk menumpang istirahat sejenak. Sambil melepas lelah, kami menunggu rombongan lain yang masih dalam perjalanan. Selanjutnya, kami pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan yang masih panjang. Kami menyewa 3 buah sampan bermesin menuju Pukang Kiham Liang. Kami mulai menyusuri sungai Jengonoin. Awalnya, arus sungai terasa cukup tenang. Namun, semakin ke hulu, arus mulai berganti dengan riam yang deras, serta gelombang yang besar. Meskipun arus sungai sangat deras dan bergelombang, namun sampan kami tetap melaju dengan pasti. Sang motoris begitu piawai mencari alur sungai yang harus dilewati agar sampan tidak kemasukan air. Tujuan kami hanya satu, yaitu Pukang Kiham Liang. Pukang Kiham Liang akhirnya mulai terlihat. Di sana sudah ada rombongan lain yang setia menunggu kedatangan kami. Perjalanan air harus berakhir di sini, karena sampan hanya bisa mengantar sampai di lokasi ini saja. Di sini kami beristirahat sejenak, sambil berfoto ria, kami pun menikmati pemandangan riam dan gulungan gelombang yang sangat menakjubkan. Tak ketinggalan, kami juga menikmati bekal makan siang di sini. Selain untuk mengisi tenaga, hal ini juga bertujuan agar beban bawaan di tas terasa jauh lebih ringan. Airnya yang jernih dan segar seolah menggoda untuk segera menikmatinya dengan berenang di tepian. Selang beberapa waktu, satu sampan yang membawa rombongan lainnya pun menyusul datang. Kini, tim kami telah lengkap dan siap untuk langkah selanjutnya. Perjalanan pun dilanjutkan dengan berjalan kaki. Kami mulai memasuki wilayah Desa Deme. Dari batas desa ini, perjalanan menempuh waktu sekitar 45 hingga 60 menit untuk sampai di Dusun Posuk. Kami harus menembus jalan setapak yang becek, bersemak, dan jembatan seadanya.
Dikala lelah mulai terasa, terutama saat melewati jalan yang agak menanjak, kami pun memilih untuk beristirahat sejenak, duduk beralaskan tanah dengan dedaunan sebagai alas duduk kami. Melihat medan yang cukup berat, kaum ibu-ibu pun terpaksa menggunakan jasa warga lokal untuk membantu membawakan tas mereka. Di ujung persimpangan jalan, salah seorang guru deme ternyata sudah menunggu kedatangan kami. Beliau bersiap membantu membawa kami menaiki sampannya. Karena di pangkalan posuk ini sama sekali tidak ada sinyal, pesan pun disampaikan secara manual, melalui tulisan seadanya di atas papan lantai. Pesan di papan tersebut berisi instruksi agar rombongan kami tetap menunggu dan jangan kemana-mana, sementara menanti sampan dari posuk datang menjemput. Karena kapasitas sampan yang terbatas, rombongan kami pun harus dibagi menjadi 2 kelompok. Kami diantar secara estafet menuju dusun posuk, di mana rekan-rekan yang lain sudah menunggu. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju SDN 27 Deme di pusat desa, kami memutuskan untuk kembali beristirahat sejenak di dusun posuk. Sambil beristirahat, kami pun berupaya mencari tambahan sampan lagi agar perjalanan seluruh rombongan bisa lebih lancar. Kembali, 3 buah sampan kini bergerak beriringan menyusuri sungai Jengwonoi yang airnya begitu tenang. Kami melaju menuju ke pusat desa Deme. Satu jam kemudian, akhirnya kami tiba di pangkalan desa Deme. Rombongan segera berpencar menuju penginapan di rumah-rumah penduduk yang telah disiapkan. Sementara itu, saya memilih untuk langsung menuju ke kompleks sekolah, guna melihat kondisi dan persiapan untuk kegiatan esok harinya. Sungguh menyenangkan setibanya di kompleks sekolah. Walaupun terletak di wilayah perhuluan yang jauh, namun kondisi sekolah sangat tertata cantik. Hal ini menunjukkan komitmen yang luar biasa dari kepala sekolah dan para guru akan keindahan dan kenyamanan sekolah. Tanpa membuang waktu, saya kemudian melangkah menuju ruang guru untuk menyapa mereka. Bertemu kembali dengan rekan-rekan hebat yang telah menanti dengan penuh semangat. Sungguh di sekolah ini suasana kekeluargaan terasa sangat luar biasa. Seolah tidak ada sekat antara guru dan kepala sekolah. Mereka semua tampak sangat antusias, bahu-membahu mempersiapkan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan KKG kali ini. Keesokan harinya, sebelum kegiatan inti dimulai, kami terlebih dahulu disambut dengan prosesi adat Dayak Utdanum di Hopong. Sebuah penghormatan yang luar biasa bagi kami, bisa diterima secara resmi menurut tradisi leluhur di sini. Berbagai ritual sakral dilaksanakan di Hopong sebagai bentuk penyambutan, mulai mopas untuk membersihkan diri dari hal-hal negatif. Suasana semakin hikmat saat terdengar parung, sebuah lantunan kata-kata yang diucapkan sebagai ungkapan syukur dan penyambutan atas kedatangan kami.
Menombak babi, sebuah simbol ketegasan dan pengesahan janji bahwa kehadiran kami di sini diterima sepenuhnya oleh adat dan masyarakat. Sebagai simbol ikatan kekeluargaan, dilakukan pula pemasangan siro atau manik-manik kepada kami. Morihkik saja yang dilakukan oleh salah seorang guru senior, Pak Ruben. Nohtok Hopong, sebuah simbol yang menyertai terputusnya segala halangan, membuka jalan bagi keberhasilan kegiatan yang akan kami lakukan di SDN 27 Demen. Tak ketinggalan, atraksi pencaksilat turut ditampilkan sebagai simbol kerjasama yang erat antara tamu dan tuan rumah dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Setelah seluruh rangkaian ritual adat di Hopong usai, kami pun melangkah masuk ke dalam ruangan untuk melaksanakan kegiatan inti. Satu persatu, rekan-rekan guru, tokoh masyarakat, dan anak-anak kami salami dengan hangat, sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur atas sambutan yang luar biasa ini. Sebelum masuk ke inti materi, acara diawali dengan sambutan-sambutan penuh kehangatan. Suasana pun kian meriah dengan suguhan tarian dari anak-anak sekolah yang tampil begitu percaya diri, menjadi penyemangat bagi kami semua untuk memulai kegiatan. Berbagai materi strategis dilaksanakan dalam pertemuan ini, mulai dari materi pembinaan oleh pengawas sekolah, pendalaman implementasi kokurikuler di jenjang sekolah dasar, hingga inovasi penggunaan media pembelajaran. Kami juga fokus pada teknis penyusunan soal penilaian akhir semester atau PAS, yang kemudian diperkaya dengan sesi diskusi interaktif bersama seluruh peserta. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari penuh, dari pagi hingga sore hari. Meski jadwal begitu padat, semangat rekan-rekan guru tidak luntur sedikit pun demi meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di gugus ini. Pulang dengan senyum, membawa segenggam ilmu dan sejuta cerita. Perjalanan di Desa Deme ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berinovasi. Bersama kita belajar, bersama kita berbagi, demi sekolah yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah.